النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي بليالي المولد Abdurrahman ayahnya Aminah ibundanya Abdul Muthalib kakeknya Abu Thalib pamannya Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 2 bulan di kandungan, wafat ayah andanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Melelangkan si anak gadis dan tak seragam tari bersama. Mulai basmalah pembuka majelis, sambutlah salam pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pulau penyengat di waktu malam, naik bento di waktu pagi. Yang tak semangat menjawab salam menjadi jomblo sepanjang hari. Kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Amma ba'du. Yang terhormat penceramah kita pada malam hari ini, Ustadz Abdul Majid MPDI. Yang kami hormati Dewan Penasehat MUI Kota Tanjung Pinang, Datuk Wan Ripiwan. Yang kami hormati Ketua MUI Kota Tanjung Pinang, Ustadz Prihatmi Eko Diantoro SAG Abdullah. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم السلام عليكم. Tuhan dan Allah dengan segala firman-Nya, semoga yang membaca dan mendengar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. والنور يبدو بمعاني أحمدي وبريق النور يبدو بمعاني أحمدي بليالي المولد Abdurrahman ayahnya Aminah ibundanya Abdul Muthalib kakeknya Abu Thalib pamannya Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta semua bernasa mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 2 bulan di kandungan, wafat ayah andanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada, disusui Hadimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil mengembala, dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat meletakkan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari usapan di tepi selat, anak nelayan menangkap ikan. Kita dengarkan lantunan Al-Quran dan sholawat, tentramlah hati orang beriman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita dengarkan sambutan Ketua Surau sekaligus Ketua Panitia pada acara malam hari ini. Dari Mensana menangkap ikan, dapatkan diri makan bersama. Mari sejenak kita dengarkan sambutan Ketua Surau sekaligus Ketua Panitia. Alhamdulillah wa kafa
wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami muliakan para alim, para ulama, baik yang terhimpun di Majelis Ulama Indonesia Kota Tanjung Pinang ataupun tidak, yang hadir pada malam hari ini, para ustadz, ustadzah yang kami hormati, kemudian mobil khusus sebagai Sohibul Hajah mewakili UI yaitu Ketua Umum Bapak Kiai Prihati Eko Diantoro. Alhamdulillah beliau beserta istri hadir pada malam hari ini, karena kalau tak sama istri nanti curiga, jadi istri lain itu. Kemudian yang kami hormati juga orang tua kami malam hari ini mewakili Dewan Pertimbangan sekaligus Lembaga Adat Melayu Kota Tanjung Pinang, Datuk Wan Rafiwar yang pakai peci putih, yang tengah samping berdiri itu, Datuk Wan Rafiwar, Dewan Kehormatan Lembaga Adat Melayu Kota Tanjung Pinang. Kemudian yang kami hormati pula Bapak Dr. Agus Raja Aliza yang juga berkenan hadir pada malam hari ini. Kemudian Bapak Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang, Bapak Agus Jurianto, aku salah satu tanya dulu. Kemudian yang kami hormati di banyak hormat saya tak kenal-kenal, yang mewakili Kota Tanjung Pinang, Ustaz Sahrul Ikhwan, namanya sama umumnya ya, sama-sama Ikhwan. Sampai karya-karya terbaiknya, makanan-makanan terbaiknya, tempat terbaiknya, surau terbaiknya. Mudah-mudahan kenangan pertama kesini adalah kenangan yang indah, sehingga nanti ibu bapak mau kesini lagi. Amin ya robbal alamin. Demikian yang saya sampaikan. Salah dan silap mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahumma biqillah qawmi thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita dengarkan sambutan Ketua MUI Kota Tanjung Pinang. Kuat angin ke arah barat, nampak kabut ke arah selatan. Ketua MUI Tanjung Pinang yang terhormat, majelis ini pun disampaikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pembawa acara MC bilang ada pantun. Saya pun nak kasih pantun ibu bapak-bapak. Boleh boleh. Nah ini dengan pantun wasiat. Nah kemudian Datuk Raja Rizal, Datuk Wan, kalau Tuhan hendak kepenyangan singgah dulu di Gelampari. Nah, boleh mana lagi? Kalau Tuhan hendak kepenyangan singgah dulu ke Gelampari. Karena santau salam tidak semangat, saya ulangi sekali lagi. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau pantun lagi? Kalau Tuhan hendak ke Dompak, singgah dulu di rumah Tuhan. Karena jawab salam belum kompak, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya ketua panitia, undangannya tersebar 250 orang. Tapi suara yang saya dengar 500 orang. Alhamdulillah. Begitu semangat dan begitu kompak semua bapak-bapak ibu-ibu yang ada di sini.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala wa ba'atha rasuluhul karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana khairul baraya asyraful anam sayyidina Muhammadin khatamal anbiya'i wal mursalin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yang kami muliakan penceramah kita Bapak Kiai Haji Bapak Kiai Abdul Majid SHI MPDI. Beliau ini kalau tadi kata Bapak Ketua Surau itu Ketua PCNU Kabupaten Bintan, tapi tidak hanya itu Bapak. Beliau itu kiai mulai. Beliau pendiri pesantren Manbaus Sholihin sampai sekarang mengasuh pesantren Manbaus Sholihin di Tanjung Uban. Nah ini beliau orangnya. Saya bisa tunjuk karena punya data. Apa lu ya? Keluarga saya. Nah ini paling handsome di antara para penceramah yang ada di sini. Dan juga beliau pendiri dan pengasuh pesantren Ar-Rusaifah di Tompong Banda, Lembah Rantau Dompak sana itu. Nah itu beliau mendirikan pesantren sudah 2 tahun untuk para mahasiswa khususnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di Tanjung Pinang ini. Ibu yang dimuliakan Allah. Selanjutnya kita dengarkan sambutan Ketua Dewan Pertimbangan MUI Kota Tanjung Pinang. Buah kelapa banyak serabut, pohon dibelah dibuat papan. Kepada Bapak Agus Kulianto, majelis menjemput sepatah 2 patah kata sampaikan sampai. Pada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah. La haula wala quwwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat taufik dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir bersama-sama di rumah Allah di dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya bersalawat kita akan mendapatkan sahabatnya di yaumil masar. Amin, amin ya rabbal alamin. Tadi kalau Pak Kiai Prihatne Kodiantoro ada bantunya Pak ya. Saya pakai bantu juga. Walaupun saya sama orang Jawa, tapi sudah tinggal di Tanah Mayu harus bisa berpantun Bapak Ibu. Ya Pak Lurah ya. Pak Lurah juga harus bisa berpantun nanti. Ya. Anak raja pergi ke hutan. Mencari rotan. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, cicit dan tuan-tuan. Itulah dia Pak, pantunya. Pantunya enak aja Pak. Pantun ada 2. Semua AB. Nah, tinggal rangkai kata-katanya, ya. Jadi kalau sudah lama di Tanjung Pinang, insya Allah saya yakin dan percaya pasti bisa berpantun. Kalau di Tanjung Pinang kita kenal pantun tuh Pak Sabat, orang di Sugi. Itu pantun Jawa ya Pak. Bukan, Pak Wahid. Tahu ya, Pak Wahid. Selanjutnya kita dengarkan kesan dan pesan yang disampaikan tokoh masyarakat Kepri kepada Bapak Akran dari Haji Raja Aliza FN. Kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beralamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustaz Abdul Majid MPD, yang kami hormati Dewan Perwakilan MUI atau Wajibwal yang Pertimbangan, yang kami hormati Ketua MUI Kota Tanjung Pinang, yang kami hormati Bapak Bapak Kapolsek Tanjung Pinang Timur,
Bapak Sugiono, yang kami hormati Ketua Pimpinan Timur. ولم تزلهم تراء وعهد فخره وفضله إلى نهاية تمام حمده فلما اشتد بها الخلق بإذن رب الخلق وقعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا فأنه في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم والنبي صلى
اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله أنت تغفر الخطايا يا الله والذنوب الموبقات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله رب فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله رب فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله بحمده محمد رسول Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lima belas menit atau 30 menit. Sepertinya yang paling jujur minta 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmadu hamdan liman qala fi kitabihil karim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kita muliakan Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Tanjung Pinang, Bapak Kiai Prihatmi Eko Diantoro. Khawatir salah sebut nanti dipotong honornya. Yang kita muliakan Dewan Kehormatan Lembaga Adat Melayu, Ketua DPRD, TNI Polri, para kiai ulama, lurah, basnas, semua yang hadir, ibu-ibu majelis taklim, kantor KUA, RT RW, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bapak Ibu
memperingati lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus bergembira. Tidak boleh ada yang sedih. Kalau ingat hutang, lupakan sementara. Besok dibayar. Setuju, Bu? Kenapa begitu? Di dalam kitab Maulid yang tadi dibaca, termasuk tradisi kuat di tanah Melayu, di antara kitab Maulid yang masyhur adalah Al-Barzanji. Betul tidak? Bapak Ibu kenal Barzanji? Atau lebih kenal dengan Asrokolan, begitu ya? Marhabanan. Bunyi pertama, al-jannatu wa na'imuha sa'adul liman yusalli wa yusallimu wa yubariku alaih. Abtadi'ul imla'a bismidzatil aliyah mustadirran faidal barakati ala ma ana lahu wa aula. Nomor pertama. Yang kedua, wa ba'du fa aqulu huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi umidat khisaluhu saniyah. Kedua. Ketiga, walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatihil muhammadiyah. Nomor 4, walamma tamma min hamlihi. Kok yang pertama saja Pak yang hafal? Memang itu yang saya hafalkan. Lumayan untuk pamer ibu-ibu, supaya hafal, Bu, ya. Apa Bapak Ibu penjelasan di dalam kitab Maulid Ad-Dibai? Wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Menyambut lahirnya Nabi Muhammad, para malaikat bergemuruh, bertasbih, bertahmid, bertahlil atas kemuliaan manusia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Hadirin rahimakumullah. Dalam keterangan lain disebutkan asraqal badru, purnama sedang tampak, asraqal kaun, alam semesta bergembira. Maka hadirin rahimakumullah, kita sebagai umatnya tidak berlebihan kalau malam ini ada yang berangkat dari rumahnya bawa kue, ada yang berangkat dari rumahnya bawa air minum, ada yang berangkat dari rumahnya bawa uang untuk infak, yang dari rumahnya bawa apa lagi? Sebagai umat Nabi Muhammad, memuliakan kelahiran beliau adalah sesuatu yang tidak berlebihan. Bapak Ibu, mari kita lihat semangat kecintaan Rasulullah kepada kita umatnya. Satu waktu Allah tanya, ya Muhammad, madza tas'al? Nabi Muhammad ditanya sama Allah, wahai Muhammad, apa yang kamu minta? Kalau warga kelurahan Batu 9, ibu-ibu ditanya sama ketua DPR, ibu-ibu minta apa? Jawabannya apa? Jawabannya minta apa, Bu? Warna merah apa warna biru? Atau yang bawa golok yang sering masuk kotak infak? Katanya orang sini dermawan loh, kotak infaknya itu loh lecek semua yang pakai golok. Alhamdulillah. Tapi saya lihat wajahnya, alhamdulillah, warna merah semua. Amin. Warna merah itu berapa, Bu? 100.000. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah. Maka sekali lagi Allah tanya, madza tas'al ya Muhammad? Jawaban Nabi Muhammad ada, ma sa'altu illa su'alan wahida. Saya enggak minta ya Rabb
Saya cuma meminta satu hal, apa itu? La tubqi min ummati finnar, la tubqi ahadan min ummati finnar. Jangan sampai ada di antara umatku nanti masuk di dalam neraka-Mu ya Allah. Alhamdulillah. Maka kita Bapak Ibu sebagai umat Nabi Muhammad harus bersyukur. Kita semua nanti dimasukkan oleh Allah dalam surganya. Amin ya Rabbal. Kecuali yang tidak mau. Kita lihat yang tidak mau mana. Pertama, di dalam dibak disebutkan thulutsu ya'tuna yadkhulunal jannah bighairi hisab. Sepertiga umat Nabi Muhammad masuk surga tanpa hisab, naik pesawat Garuda ke Jakarta langsung, cus, tanpa dihitung amalnya. Kira-kira kita pantas tidak yang nomor 1? Sepertiga pertama kita pantas tidak? Rasa-rasanya kok berat, Bu? Rasa-rasanya berat. Kalau Rasulullah 1 hari belum sodakoh, belum infak, itu wajahnya pucat. Kalau kita ketika salah masuk kotak infak yang lebih besar, wajahnya ada Pak, ada Bu. Suami ibu-ibu ngantuk, khutbahnya agak panjang, ada 100, ada 50, ada 10.000. Rupanya yang dikeluarin sambil ngantuk uang 100. Pede masuk warung kopi, masuk kedai kopi, mau dibayar kawan 6-nya. Rupanya yang 100.000 masuk kotak infak. Pucat tidak wajahnya? Itu beda Rasulullah dengan kita umat. Pantas tidak kita dapat surga tanpa hisab? Yang kedua, ini agak lumayan, agak cocok sama kita. Thulutsu ya'tuna bi dzunubihim wa khotoyahum fayaghfaru lahum. Sepertiga umat Nabi Muhammad datang kepada Allah dengan membawa dosa-dosa yang telah dia lakukan, tapi fayaghfaru lahum, Allah ampuni mereka, sebab ketika di dunia mempunyai amalan-amalan yang benar-benar dilakukan secara istiqomah, benar-benar dilakukan atas prinsip karena Allah Subhanahu. Bisa saja karena langkah kita hadir di majelis ini, bisa saja karena kita menyingkirkan duri di jalan, bisa saja ketika kita bersedekah atas anak yatim, bisa saja ampunan Allah diberikan karena ibadah-ibadah sholat malam kita, karena jamaah-jamaah yang kita lakukan dalam setiap waktu ketika kita hidup di dunia. Semoga hadirin semuanya benar-benar ditakdir Allah, orang-orang sekalipun mempunyai dosa tapi diampuni Allah Subhanahu. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib alaika salawat alaika. Sekali lagi, ya Nabi salam, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib alaika salawat. Golongan ketiga, thulutsu ya'tuna bi dzunubihim wa khotoya idham.
Yang ketiga, 1/4 golongan umat Nabi Muhammad datang kepada Allah dengan membawa dosa-dosa besar. Sampai apa? Allah suruh, ya malaikah, idhabu wazinu, berangkat dan timbang mereka. Ternyata Bapak Ibu memang dosa-dosanya sebesar gunung. Ma'annahum, ghairu annahum, di dalam kitab Maulid disebutkan ghairu annahum yashhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasul. Tetapi sekalipun dosa-dosa besar sampai sebesar gunung, tetapi di dalam hatinya ketika diteliti oleh para malaikat atas perintah Allah, tetap ada keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha segala-galanya, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Maka mereka juga berhak untuk menempati surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin rahimakumullah, sekali lagi saya pastikan kita bersyukur sebagai umat Nabi Muhammad yang kita yakini akan mendapatkan kemuliaan surga, kecuali sekali lagi mereka yang tidak mau. Maka ayo kita hidupkan sunnah Rasulullah yang paling sederhana. Apa Bapak Ibu? Sunnah Rasulullah itu diantara yang sederhana, tidak perlu bayar. Apa? Menyenangkan orang. Wajah Rasulullah adalah basamah, wajahnya berseri-seri. Ketika ada sahabat sedih, melihat wajah Rasulullah, sedihnya hilang. Kalau kita kebalik, ada teman kita senang, ngelihat kita tambah sedih. Saya tanya sama bapak-bapak sekarang, kapan wajah istri kita benar-benar dalam keadaan menyenangkan dan ikhlas? Awal bulan katanya begitu. Di Tanjung Pinang sama, di Bintan juga sama begitu. Jadi wajah istri, wajah ibu-ibu yang paling khalis, yang paling murni, yang paling ikhlas adalah di awal ini akhir bulan rupanya. Tapi alhamdulillah wajah-wajah ibu-ibu menjadi obat. Maka sekali lagi, jangan ingin masuk surga tapi salah di dalam memahami pribadi Rasulullah. Tidak ada, Bu. Ada orang, era-era saat ini banyak orang yang salah faham. Dia cinta kepada Rasulullah tapi tidak memahami. Akhirnya apa? Akhirnya dia wajahnya selalu serius, tidak pernah senyum. Sampai kadang-kadang tiang masjid ditabrak. Saking pengennya masuk surga. Cinta harus kita iringi dengan pemahaman yang baik. Ibarat seorang mertua yang punya mantu baru. Seneng apa tidak? Ibu-ibu punya mantu, hari pertama pagi setelah pernikahan, paginya masak ikan itu warnanya jadi 4, sambelnya ada 3 macam, lauk-lauknya beraneka ragam. Begitu karena cintanya punya mantu pertama. Rupanya yang dimakan mantunya cuma nasi, sambel, sama ikan asin. Apa ikan asin itu? Ikan yang itu ya? Iya, ikan asin itu. Kira-kira ibu-ibu kecewa nggak? Kecewa tidak? Masain suaminya beraneka ragam, rupanya yang dimakan hanya nasi, sambal, dan sedikit ikan. Kecewa. Begitupun cinta kita kepada Rasulullah harus benar-benar kita dasari atas pemahaman yang baik. Di antaranya adalah Rasulullah itu menyenangkan. Seorang musuh saja melihat Rasulullah. Ada riwayat bercerita begini Bapak Ibu. Ada orang yang minta-minta datang kepada Rasulullah, dikasih. Hari kedua dikasih. Hari ketiga dikasih. Tiba hari keempat Rasulullah benar-benar gak punya apa-apa.
Sampai ayo, sampean hutang nanti saya yang bayar. Sampai Abu Bakar As-Siddiq marah sama orang yang minta-minta. Inilah kalau kita, Bu, ada kucing, kita makan, ada kucing nih dekat kita, belum juga nempel sama ikan kita, baru lirik-lirik, kita lempar dia pakai sendok. Betul? Betul tidak? Kayaknya nggak ada yang di sini ya. Alhamdulillah. Ayo bersama-sama, kedermawanan, bukti iman kita kepada Allah dan Rasulnya harus kita wujudkan dalam perilaku keseharian. Rasulullah pribadi yang sebaik-baik beliau dalam keluarga. Ada Rasulullah itu punya teman yang sangat menghibur, namanya Nuaiman. Nuaiman itu suka nggoda Rasulullah, tapi ya begitu, Rasulullah itu seneng sekali. Satu waktu Nuaiman itu beli kue di pasar, kemudian sama penjual bilang begini, nanti uangnya di masjid sana. Akhirnya kuenya dibawa ke masjid, Bapak Ibu, dimakan sama Rasulullah. Wah, enak-enak. Rupanya yang punya kue datang ke masjid, disuruh bayar Rasulullah. Rasulullah sampai tertawa. Ada kisah lagi dengan Nuaiman. Ketika Nuaiman meninggal, sampai yang mengkafani, yang merawat juga Rasulullah. Akhirnya dimakamkan. Nuaiman itu sudah dimakamkan, ditanya sama malaikat, Nuaiman, merebuka, siapa Tuhanmu wahai Nuaiman? Allahu Rabbi. Ketika ditanya, waman nabiyuka? Nuaiman seolah-olah nggak dengar. Apa? Waman nabiyuka? Sampai 3 kali dengan suara yang lantang. Bapak Ibu, Nuaiman bilang apa? Malaikat, jangan keras-keras kalau tanya siapa nabiku. Itu nabiku masih ada di atas, katanya. Masih ada di atas. Sampai Rasulullah tersenyum. Para sahabat tanya, ini kok tumben-tumben Rasulullah senyum di atas makam. Rupanya mendengar pertanyaan malaikat kepada Nuaiman. Maka Rasulullah adalah dijelistakan Muhammadun basyarun laisa kal basari. Nabi Muhammad adalah manusia biasa dalam banyak kisah, tapi beliau mempunyai istimewa kekhususan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bermasyarakat, bersosial dan lain sebagainya. Sekali lagi mari kita contoh bagaimana ibadah Rasulullah. Nabi Muhammad ditanya sama istrinya, ya Rasulullah, kenapa ibadahnya kok begitu semangat, tidak usai-usai? Jawabannya hanya begini, Bu, afala akuna abdan syakuro, masa nggak boleh saya ingin disebut oleh Allah sebagai hamba yang bersyukur? Sesederhana itu. Kalau ibu-ibu ditanya kenapa sholat duhanya rajin, Pak, saya pengen motor baru, Pak, saya pengen rumah mewah, Pak, saya pengen kendaraan yang bagus, begitu ya. Berbeda dengan Rasulullah, ketika ditanya kenapa ibadahnya, afala akuna abdan syakuro, masa iya nggak boleh, aku hanya ingin mendapat gelar abdan syakuro, hamba yang bersyukur. Sekali lagi, semoga melalui majelis maulid malam hari ini senantiasa menghantarkan kita semua menjadi umat-umat Rasulullah pilihan. Amin. Semoga kita semua ditakdirkan bersama dengan Rasulullah nanti di surganya Allah. Amin ya Rabbal. Allah mudahkan seluruh rizki kita semua. Allah ampuni dosa jamaah Bapak Ibu yang memakmurkan, yang membangun atas tegaknya dan makmurnya surau Arafah ini. Masya Allah, kalau saya lihat ini surau, tandanya masyarakatnya rukun, masyarakatnya gotong royong, masyarakatnya tolong menolong. Alhamdulillah sampai terwujud musola surau yang sebagus ini. Sekali lagi saya mohon maaf kepada para kiai, para tuan guru, abuya, ibu-ibu, bapak sekalian, ustadz, ustadzah. Mohon maaf saya diundang oleh Pak Kiai Munir, Pak Majid hadir di Tanjung Pinang. Saya sebenarnya sangat berat
karena banyak guru-guru saya yang ada di sana. Tapi karena ini perintah dan hormat, alhamdulillah saya ditakdirkan hadir di tengah Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon maaf apabila hal-hal ada yang kurang berkenan. Ya Rasulullah Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ya Rasulullah ya Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Yang terakhir, ayo kita jaga satu dari warisan Rasulullah adalah innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warathul ilm. Nabi-nabinya Allah, utusan-utusan Allah tidak mewariskan dinar wala dirhaman, mereka mewariskan ilmu. Ayo kita tinggalkan anak-anak kita, cucu kita dalam keadaan kuat, berilmu, berpengetahuan. Insya Allah mereka akan menjadi saldo jariah ketika kita menghadap Allah Subhanahu. Saya minta ada satu anak maju ke depan. Ayo Ustadz kasih hadiah nanti. Kasih hadiah pulsa 1 minggu. Ayo foto sama Ustadz sini. Ayo, what your name? Namanya siapa? Ye, namanya kok nggak tahu? Siapa namanya, Nak? Namanya nggak tahu. Namanya Muhammad. Namanya siapa, Dek? Namanya siapa? Nama adik siapa? Duta. Nama lengkapnya? Duta Kasa Pratama. Duta Kasa Pratama. Kelas berapa? Kelas 1 apa? SD? Kelas 1A. Kelas 1A SD? Bukan SMP? Ngajinya sampai mana? Iqra 3. Oh, ada yang menjawab Iqra 23. Ini belanjanya di mana? Iqra 3 ya? Alhamdulillah. Ngajinya berapa kali sehari, Nak? Sehari. 1 minggu berapa kali? 1 hari. 1 hari saja. Yang lain nggak hadir gitu ya. Cita-citanya pengen jadi apa, Nak? Pilot. Pilot. Nggak takut jatuh? Nggak takut? Alhamdulillah, semoga menjadi pilot yang soleh. Ayo baca surat Al-Fatihah, hafal nggak? Ayo coba, ayo. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Jadi Kelurahan Batu 9 nanti punya pilot. Insya Allah bandaranya dekat sini. Kalau turun sini mampir ngopi sama Ustadz ya. Hadiah ya, dikasih hadiah 1 ya, 1 aja, gak usah banyak-banyak. Alhamdulillah. Bu, bapak ibunya belum tentu pernah ngajari ngaji, tiba-tiba hafal Fatihah. Maka sekali waktu jangan hanya ketika nilai matematikanya 100 diajak jalan-jalan ke Singapura, ke Malaysia, ke Batam. Sekali waktu kita ajak, kita syukuri ketika anak kita mau sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bisa ngaji, mereka semua akan menjadi jariah, saldo ATM kita nanti ketika kita menghadap Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru kita semua, para pejuang-pejuang di tanah Melayu, Raja Ali Haji, Raja Haji fi sabilillah wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim,
kepada semua para pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah takdirkan, semoga Allah berikan kesehatan, kekuatan dapat memimpin kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia yang kita banggakan. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, sayangilah keduanya ya Allah seperti keduanya menyayangiku sejak kecil. Ya Allah, ampuni dosa para pemimpin-pemimpin kami, ampuni dosa saudara-saudara kami baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Ya Allah, ya Fattah, Zat yang Maha Pembuka, bukalah hati kami untuk dapat menerima nasihat-nasihat dari Rasul-Mu ya Allah, kebenaran-kebenaran dari Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Razzaq, Zat yang Maha Pemberi rizki, berikanlah rizki kepada kami, rizki yang luas, rizki yang halalan thayyiban mubarakah, rizki yang senantiasa menghantarkan kami semua kepada kebaikan-Mu. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami anak-anak yang soleh-solihah. Ya Allah, jadikanlah kami semua umat-umat Rasul-Mu yang nanti mendapat kemuliaan surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.